Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menaikkan lagu pra-ibadah kita dengan pujian dari MM 355, Sungguh Indah Kau Tuhan. Sungguh
sukacita kami menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Salam. Mahasiswa salam. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau menyatakan syukur kita di hadapan Allah yang kudus. Sejenak kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada pagi hari ini kami boleh kemurahan untuk datang bersama-sama dengan saudara-saudara kami untuk menaikkan syukur kami di hadapan Engkau. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tanpa terkecuali Tuhan, baik hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini dan semua jemaat, Tuhan urapi kami semua. Kami mau naikkan pujian bersama-sama Tuhan dan kami bersyukur. Kasih Allah yang setia. Kita naikkan pujian, setiap pujian kita sebagai ungkapan syukur kita, sebab kebaikannya tak pernah lepas di dalam kehidupan kita. Engkau Allah yang setia. Allah yang setia.
Amin. Kembali lagi saya menyapa Bapak Ibu semua. Shalom. Ada sukacita? Amin. Sebab kebaikannya selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan pujian ini. Kasih Allah tak kesudahan dalam kehidupan kita. Memang kalau kita sadari dalam kehidupan kita tidak pernah lepas kasihnya dalam kehidupan kita, hari demi hari selalu berbaharui. Amin. Karena Allah kita, Allah yang baik. Kita pujikan Allah itu baik.
bukan segala usaha kepintaran kita jika kita masih ada hingga pada pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini kita juga akan menerima kebenaran firman yang akan dinyatakan hamba-Nya. Kita siapkan hati kita, kita buka pintu hati kita, dan kita naikkan pujian ini. Ketika kita ingat sabda, ketika kita ingat janji dan nama, hidup kita dibuat Tuhan.
sebabnya Tuhan, seberapa kami yang ada oleh karena kasih karunia-Mu, biarlah kami boleh menghargai semua kesempatan ini Tuhan, dan kami memanfaatkan waktu yang Engkau berikan ini untuk kami boleh sungguh-sungguh boleh membangun relasi kami dengan Tuhan. Kami boleh mempersembahkan segenap hidup ini bagi Engkau. Kami boleh menaikkan ucapan syukur kami, penyembahan kami di dalam persekutuan dengan tubuh darah Tuhan. Bahkan juga kami bersekutu satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tetap serahkan kelanjutan ibadah kami ini ke dalam tangan Engkau, juga memberkati ibadah-ibadah yang bersamaan waktunya di tempat-tempat yang lain. Hamba-Mu Tuhan, layakkan kiranya Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi jawaban bagi kami pagi hari ini. Dan biarlah kami nanti pulang dengan sukacita, dengan penyembahan, hanya memuliakan nama Engkau saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya sampaikan lebih dahulu, Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan salam bersama dengan istri. Ya biar beda sedikit. Ya, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kami boleh melayani kembali saat pagi hari ini. Maaf sebentar Bapak Ibu, ini saya mengalami kemacetan. Oke, terima kasih. Baik, kita layak untuk memuji Tuhan. Amin. Sebab kita adalah makhluk yang hidup. Firman Tuhan berkata, semua yang bernafas biarlah dia memuji memuliakan Tuhan. Kita semua di sini hidup. Ada amin? Amin. Kita boleh bersukacita, boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Ada bedanya tentunya antara makhluk yang hidup dengan benda-benda yang mati. Saya pernah bertemu dengan atau mendengar kisah dari adik perempuan saya mengatakan ada orang yang berkomunikasi dengan benda-benda mati. Dia berterima kasih kepada benda-benda mati karena menganggap bahwa benda-benda mati itu ada kehidupan di dalamnya. Saya kira ini sesuatu yang absurd ya, sesuatu yang tidak masuk akal. Dalam ilmu biologi kita belajar bahwa yang namanya makhluk yang hidup itu punya berbagai ciri. Dia bergerak, dia bernafas, dia juga bisa memberikan respon, tanggapan, dia bisa menyesuaikan diri. Tapi dia juga mengeluarkan zat sisa. Mengerti maksudnya ya? Ya kan, kalau tidak dikeluarkan zat sisa itu susah. Itu kebutuhan makhluk hidup juga. Makhluk hidup itu juga berkembang biak. Dan makhluk yang hidup itu bertumbuh dan berkembang. Ini yang mau kita lihat pada pagi hari ini, bahwa kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus bertumbuh dan berkembang karena kita hidup di dalam Tuhan. Ada amin? Ya, biar kita semangat. Mari kita akan membaca hal itu di dalam Lukas pasalnya yang ke-18. Lukas 18 ayat ke-15 sampai 30 ini yang menjadi pembahasan kita untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Kita akan membaca beberapa ayat dari perikop ini untuk kita bisa mendapatkan gambaran apa yang mau Tuhan nyatakan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Kita baca lebih dahulu ayat 15 sampai ayat 17. Oke, silakan Saudara Jo. Mas Jo ya. Oke. Lukas 18 ayat 15 dan seterusnya. Dengan judul perikop, Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah
yang empunya kerajaan Allah. Sebab orang-orang yang seperti anak-anak itulah yang empunya kerajaan Allah. Ayat 17. Aku berkata kepadamu, Iya. sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ini berbicara tentang kanak-kanak. Lalu kita melihat dalam ayat 18 dan seterusnya, kita bertemu dengan kisah seorang muda. Memang tidak disebutkan di sini seorang muda, tetapi di dalam Matius 19 dalam perikop yang mengisahkan kisah yang sama menyebutkan bahwa orang ini adalah orang muda. Ayat 18. Coba dilanjutkan saudara. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, ada seorang pemimpin, dan pemimpin ini luar biasa. Kalau kita lihat dia sangat diberkati. Dia seorang muda yang kaya. Demikian di dalam Matius 19 ayat 19 seterusnya. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kepada orang muda yang datang kepada Yesus ini, maka Tuhan menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Allah sebagai jaminan untuk hidup yang kekal. Setelah berbicara tentang orang-orang muda, maka tentu kemudian ada kisah orang-orang dewasa. Orang-orang tua yang sudah masuk dalam nikah. Itu dapat kita baca dalam ayat 28 sampai 30. Ayat 28. Ya, Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." ya, Petrus berbicara bagaimana dia sudah meninggalkan segala sesuatu, berbeda dengan pemuda tadi yang kaya, yang begitu sukar untuk meninggalkan segala sesuatu. Karena dikatakan firman Tuhan, kekayaannya begitu banyak. Lalu dia sangat sedih. Kemudian Yesus berkata, betapa sukanya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tentu bukan berarti Tuhan menghalangi orang-orang yang diberkati datang kepada Tuhan. Masih terus lanjutkan ayat 29. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Ya, terima kasih, Saudara Johannes. Bapak Ibu, jadi kita melihat tadi di dalam ayat ke-15 sampai 17 tentang anak-anak. Kemudian ayat 18 sampai 27 tentang orang-orang muda. Di sini hari ini banyak orang muda. Halo anak setia. Oke. Kemudian kita melihat juga orang-orang dewasa dalam nikah rumah tangga. Suatu gereja, jikalau di dalam gereja itu tidak tampak orang-orang muda, maka boleh dikatakan gereja itu dalam tanda kemerosotan. Gereja yang relevan, gereja yang menjawab zaman biasanya dipenuhi dengan anak-anak muda. Kenapa? Karena anak-anak muda ini tumbuh sesuai dengan zamannya. Dia sangat mengikuti tren. Gak tahu anak setia ini ikut tren apa tidak ya? Karena selalu di kampus saja. Anak muda itu hidupnya mengikuti gaya yang lagi in, yang lagi populer. Ketika gereja bisa mampu menarik mereka, itu tanda bahwa gereja itu begitu hidup. Nah, ini pergumulan bagi kita. Apakah gereja kita dipenuhi dengan aktivitas kaum muda? Saya bersyukur di sini yang muda-muda sekarang yang melayani. Semoga makin banyak nanti anak-anak muda yang bangkit melayani Tuhan. Tetapi jangan dilupakan anak-anak.
Gereja yang tidak melayani anak-anak sekolah minggu, anak-anak kecil, maka gereja itu boleh dipastikan tidak akan berkelanjutan. Dia akan mengalami lost generation, kehilangan generasi. Sehingga kalau kita lihat misalnya banyak gereja-gereja, ya secara sederhana mungkin kita dengar di gereja-gereja Eropa. Begitu banyak gereja-gereja yang kosong dan hanya dikunjungi oleh siapa? Para manula, orang-orang tua. Di mana orang mudanya? Di mana anak-anaknya? Tidak terlayani dengan baik. Tadi dikatakan Yesus adalah jawaban. Seakan-akan anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, anak-anak kecil tidak mendapatkan jawaban sehingga tidak datang ke dalam rumah Tuhan. Namun demikian, sebenarnya gereja yang benar bukanlah soal banyaknya anak sekolah minggu, banyaknya anak muda, banyaknya orang dewasa. Tetapi jika gereja Tuhan itu kita lihat hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Inilah gereja yang benar. Inilah tujuan gereja. Menjadi gereja yang dewasa rohaninya. Gereja yang bertumbuh di dalam kerohaniannya. Gereja yang siap meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Pertumbuhan dan perkembangan rohani ini hal yang sangat-sangat penting. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ada kisah atau ada suatu teguran dari seorang penulis kepada jemaat Ibrani bahwa mereka sekalipun ditinjau dari umur, dari usia, dari lamanya ada di dalam Tuhan, mereka tidak bertumbuh secara dewasa. Mereka masih kanak-kanak rohani. Kenapa? Karena ketika mereka mendengar untuk melupakan. Apa yang didengar masuk kanan, keluar kiri. Lupa. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak dihidupi. Coba kita melihat hal itu di dalam Ibrani pasalnya yang ke-5. Ayat 11 sampai ayat 14. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ya, ini anak-anak setia. Jangan katakan, wah susah ini pelajarannya. Ayo kita perbaiki cara kita mendengar, gitu ya. Terus, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Iya, pengajar, guru. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya, masih perlu susu, bukan makanan keras. Makanan yang membuat kita kuat menghadapi segala tantangan dan problema hidup. Tantangan-tantangan yang membuat kita menghalangi kita mengikut Tuhan. Kita perlu makanan yang keras akhir zaman ini supaya kita kuat di dalam iman. Terus, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ia masih anak kecil di dalam kerohanian. Bayangkan sudah berjadul, mungkin sudah berubah saya ini walaupun ditutupi. Tetapi masih kanak-kanak secara rohaninya. Bagaimana sebenarnya kerohanian yang dewasa? Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang buruk. Inilah tanda kedewasaan rohani. Ketika umat Tuhan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ketika kita sama saja, tidak ada pembedaan, maka itu menunjukkan kerohanian kita masih kanak-kanak. Tetapi ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita sudah berpegang teguh pada kebenaran.
dengan keyakinan inilah kebenaran. Inilah firman yang memberiku hidup. Inilah firman yang harus diperjuangkan dengan hidup dan mati. Itu dewasa rohani. Luar biasa. Nah, pertanyaannya, mengapa tidak terjadi pertumbuhan ini? Mengapa justru yang terjadi adalah kemerosotan? Hari demi hari semakin kendor. Oh, ini karena pandemi. Jangan. Sebagai orang yang dewasa rohani, kita harus terus bertumbuh. Ada amin? Nah, sekarang kita mau bertanya, mengapa anak-anak Tuhan tidak bisa bertumbuh? Kita melihat ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh Gembala Penatua, bahwa Lukas pasalnya yang ke-18 sampai ayat 15 sampai 30 diberikan tema sikap hati dalam menyambut kerajaan Allah. Ya, sikap hati terhadap kerajaan Allah. Nah, mengapa tidak terjadi pertumbuhan? Itu karena sikap hati yang tidak tepat di dalam merespon terhadap kerajaan Allah. Mari kita memeriksa itu mulai dari Lukas 18 tadi, dalam ayatnya yang ke-15. Ya, Lukas 18 ayat 15, kita melihat sekarang bagaimana respon atau sikap hati pada usia kanak-kanak. Jangan katakan anak-anak tidak memberikan respon hal yang rohani, sehingga orang tua abai, sehingga orang tua tidak mendorong anak-anak untuk selalu datang beribadah. Anak-anak juga mendapat perhatian Tuhan yang luar biasa. Anak-anak ini memiliki ciri polos, jujur, murni. Kalau boleh saya katakan dalam hal yang rohani, bahwa anak-anak dalam hal yang rohani ini memiliki sikap hati percaya maksimal kepada kerajaan Allah. Percaya maksimal. Mengapa kita perlu memperhatikan anak-anak? Karena justru di dalam usia anak-anak inilah, Bapak Ibu, anak-anak itu begitu tepat untuk diperhatikan secara rohani. Anak-anak sekolah minggu perlu diperhatikan. Di sini ada mungkin Pak anak, itu perlu sangat-sangat diperhatikan. Karena merupakan ladang yang subur bagi kerohanian. Mereka begitu cepat menerima, percaya sepenuh kepada kebenaran firman Tuhan itu. Lain kalau sudah dewasa, penuh curiga, penuh keraguan, penuh kebimbangan terhadap kerajaan Allah. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-17, coba diulangi, Saudara Jo. Ayat 17 dari Lukas pasal 18. Aku berkata kepadamu, atau maaf, ayat 16. ayat 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Orang-orang yang seperti anak-anak inilah yang memiliki kerajaan Allah. Artinya orang-orang yang memiliki iman yang maksimal, bukan keraguan maksimal terhadap Allah pribadi. Sekali lagi, kita sebagai umat Tuhan harus memiliki iman yang maksimal, percaya yang maksimal kepada kerajaan Allah. Terima kasih dulu. Anak-anak begitu polos, begitu bisa menerima kebenaran. Lalu mungkin kita bertanya, lalu kalau begitu kerajaan surga itu hanya untuk anak-anak? Dalam hal ini, Bapak Ibu, saya berdiri atas kebenaran firman Tuhan
yang menyatakan bahwa kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Apakah kita anak-anak muda atau orang dewasa diciptakan seturut rupa dan gambar Allah. Ketika kita diciptakan seturut rupa dan gambar Allah, maka manusia kita ini, di dalam diri kita ini, ada satu tempat, ada satu kerinduan kepada satu pribadi. Itulah Allah sendiri. Manusia kita ini diciptakan serupa segambar dengan Allah. Di dalam diri kita ada satu kesadaran, ada satu kerinduan akan Allah. John Calvin, ya ini bisa lihat nanti anak STT ya, mengatakan ada perasaan kesadaran akan yang ilahi di dalam setiap diri manusia itu. Ada lagi seorang mengatakan, Blaise Pascal mengatakan, di dalam diri manusia ada ruang yang kosong. Ruang yang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh pribadi Allah. Tidak ada yang bisa mengisi hati kita di dalam diri ini selain pribadi Allah. Itu sebabnya kita bisa lihat anak muda punya ini punya itu, tetapi merasa kesepian. Orang-orang di keramaian merasa kesepian. Kenapa? Sebab di dalam hatinya tidak ada Immanuel, Allah beserta kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa kita dituntut untuk percaya kepada firman Allah. Salahkah kalau begitu curiga? Salahkah meragukan firman Tuhan? Salahkah kita bimbang? Firman Tuhan atas dasar pemahaman tadi saya katakan bahwa ketika kita bimbang, ketika kita ragu, itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya sedang berada di dalam kuasa dosa. Dosalah yang menghalangi kita, yang membuat batas dengan Allah. Ketika kebimbangan, keraguan akan firman datang, itu menunjukkan bahwa orang tersebut sedang di dalam kuasa dosa. Mari kita membaca Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Iya, ketika kita datang ke rumah Tuhan, hati kita benar-benar harus yakin tanpa bimbang, percaya maksimal bahwa Allah itu ada. Amin. Ini harus kita miliki sebagai umat Tuhan. Hati-hati jika engkau mulai meragukan Tuhan, apalagi anak teologi ya. Hati-hati jika engkau mulai meragukan kebenaran firman Tuhan. Mungkin engkau berkata, kita perlu meragukan segala sesuatu. Ya, mungkin kalau ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dibangun atas dasar keraguan, dibangun atas dasar kecurigaan maksimal untuk menguji hal-hal yang dipahami manusia. Karena mereka melihat apa yang kelihatan, yang bisa diobservasi, diamati, apa yang bisa diuji di lapangan, diuji di laboratorium. Tetapi Allah kita tidak kelihatan, berbeda sama sekali. Ya, coba diteruskan, silakan. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Yang kita perlukan adalah ketika kita tidak bisa melihat pribadi Allah itu, maka kita ada kesungguhan hati mencari Allah. Sebab kita tahu di dalam kedalaman hati kita ada satu kerinduan akan pribadi Allah. Ketika manusia yang pertama itu, Adam dan Hawa diciptakan, mereka memiliki persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Tetapi dalam Kejadian 3, maka Hawa berbuat dosa, memakan pohon pengetahuan yang baik dan benar yang sudah dilarang oleh Tuhan, lalu memberikannya kepada Adam dan Adam memakannya. Sehingga kemudian mata mereka terbuka.
Dan mereka mulai menyembunyikan diri dari Allah. Mulai timbul suatu keraguan kepada Allah. Mulai timbul kecurigaan kepada Allah. Itulah saya katakan tadi, bahwa itulah tandanya dosa itu sedang menguasai manusia. Hal iman kepada Allah tidak untuk diperdebatkan. Tetapi ketika Injil firman Tuhan diberitakan, maka itu adalah tantangan bagi setiap orang untuk memberikan respon, untuk menyambut berita dari kerajaan Allah. Nah, itu sebabnya dikatakan firman Tuhan, orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah, yang memiliki iman yang maksimal. Memang diperlukan tuntunan. Kalau kita lihat di dalam di dalam Lukas 15 tadi, bahwa anak-anak itu tidak datang dengan sendirinya kepada Tuhan. Mereka dibawa oleh orang tua mereka. Ya, anak-anak perlu bimbingan, perlu perhatian. Ada unsur kesengajaan. Itu sebabnya orang-orang tua akan dituntut, akan diminta pertanggungjawabannya. Bagaimana dia memperlakukan anak-anaknya. Firman Tuhan di dalam Ulangan mengajar supaya orang tua selalu membicarakan firman Tuhan. Ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau berjalan, orang tua berusaha mencari peluang untuk dia bisa menyampaikan Injil, untuk dia bisa menyampaikan firman kepada anak-anak sejak masa kecil. Walaupun memang orang tua membawa, kalau kita lihat di sini, kepada Yesus, supaya anak-anak ini diberkati oleh Tuhan. Luar biasa, itulah doanya orang tua, supaya anak-anak diberkati oleh Tuhan. Orang tua bekerja, mempersiapkan segala sesuatu supaya anak-anaknya ke depan bisa mengalami hidup yang baik. Ini ciri memang orang-orang yang masih kanak-kanak rohani, memang mencari-cari berkat. Tidak apa-apa, itu dalam taraf kerohanian masih kanak-kanak. Tetapi tentu saja berjalannya waktu harus semakin dewasa. Jadi jangan kita mungkin mendengar ada pemberitaan soal berkat-berkat lalu kita mengatakan, itu cuma cari berkat. Boleh saja. Tetapi untuk kanak-kanak rohani itu memang boleh dikatakan kerinduan mereka. Gak apa-apa. Seiring waktu mereka akan bertumbuh dan akan meninggalkan hal-hal yang demikian. Yang harus kita waspadai, bahwa hanyalah anak-anak itu. Mengapa harus selalu didampingi? Mengapa harus selalu ada pendekatan perhatian? Karena dia tidak memiliki daya tahan yang kuat. Anak-anak itu mudah terombang-ambing. Demikian anak-anak rohani yang masih kanak-kanak rohani suka ya kena angin-angin pengajaran, dia cepat goyah. Ada pengajaran begini, dia ikut, luar biasa. Ada di sana lagi lebih luar biasa, dia datang lagi. Sehingga seringkali dia terombang-ambingkan. Coba kita baca itu di dalam Efesus pasal 4. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, ini dewasa rohani. Sedangkan kalau anak-anak, ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, jadi anak-anak itu mudah sekali diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Terima kasih. Ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai kita tersesat. Itu sebabnya kita perlu penggembalaan. Amin. Supaya kita jangan sampai mudah terombang-ambingkan. Mari Bapak Ibu, ajak anak-anaknya, ajak keluargamu. Jangan sampai tidak tergembala. Jangan sampai begitu mudah diombang-ambingkan angin pengajaran yang sebenarnya mau menyesatkan. Menyesatkan itu membawa kepada kebinasaan tentunya.
Puji Tuhan. Nah sekarang kita melihat selanjutnya, tentu tidak mau bertahan di dalam masa kanak-kanak, terus kita mau bertumbuh dewasa. Kita akan melihat selanjutnya respon atau sikap hati dari kerohanian di masa muda. Di sini ada orang muda, puji Tuhan. Tidak salah, hari ini kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan di dalam ayat 18, ada seorang pemimpin datang kepada Yesus. Dia memiliki satu pertanyaan, guru yang baik, apa yang harus kukerjakan untuk beroleh hidup yang kekal? Luar biasa, anak muda ini sudah mengalami satu kerinduan untuk boleh memiliki, beroleh hidup yang kekal. Gak tahu nih orang Setia, datang ke Setia mau apa? Mau gelar? Ya iya juga lah ya. Tapi tentunya juga harus ada kerinduan. Jangan cuma hanya kuliah, tetapi ada satu pengalaman rohani, keubahan hidup. Jangan sekian lama di Setia tidak mengalami keubahan hidup. Ahmad dari Setia sama saja, sangat-sangat disayangkan. Harus sungguh-sungguh ada perubahan yang rohani. Dan biasanya anak muda ini sudah memiliki pemahaman-pemahaman yang sudah terbangun. Dan kita melihat di sini orang muda ini sudah terbangun di dalam pemahamannya. Coba kita ulangi baca, silakan Jo, ayat ke-9, ayat ke-18, 19 dari Lukas 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik?" Mengapa engkau katakan aku baik? Agathos, baik secara natur, baik, benar-benar baik. Luar biasa. Terus, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. hanya Allah saja. Di sini Yesus membawa perhatian orang muda ini kepada pribadi Allah. Karena hanya Allah sumber kehidupan. Dan kita melihat nanti, ternyata dalam akhir-akhirnya Yesus menempatkan diri sebenarnya sebagai pribadi kehadiran Allah di atas bumi ini. Tetapi anak muda ini tidak mengerti. Jawab Yesus, coba ayat 19, maka ayat 20. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Engkau tentu, luar biasa. Pasti. Anak muda luar biasa kalau mengetahui, memiliki pengetahuan yang pasti akan perintah-perintah Allah, akan kebenaran. Terus, Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. untuk mencapai hidup yang kekal, maka tidak ada lain, kita harus berpegang pada kebenaran. Lalu masalahnya apa? Coba kita lihat ayat 21. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Coba dibaca bersama-sama anak-anak setia. 1 ayat ke-21. 1, 2, 3. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Kalau kita sejak muda berkata, semua itu telah kuturuti sejak masa muda. Yesus tahu, Yesus mengenal kehidupan anak muda ini secara persis, dengan segala pengalamannya, dengan segala pergumulannya. Ketika kita mau bertumbuh dewasa, kita perlu kebenaran firman. Tetapi tentu saja ada halangan-halangan ketika kita bertumbuh. Ada satu proses di dalam pertumbuhan rohani. Dan Tuhan tahu, Tuhan mengenal. Apa kata Tuhan? Jawab Tuhan, Yesus. Ayat 22. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Sudah melakukan, tapi Yesus mengatakan masih satu hal lagi yang harus kau lakukan. Kalau di dalam Injil Matius
Kalau engkau mau menjadi sempurna, kalau engkau mau menjadi lengkap, utuh, maka apa yang Tuhan minta? Seterusnya, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perintah Tuhan. Ya, terima kasih. Ini perintah Allah sendiri. Jual seluruh hartamu supaya kamu menjadi kaya di dalam surga. Mungkin anak muda ini sudah melakukan segala hal, tetapi sebenarnya dia miskin di hadapan Tuhan. Sebab hatinya penuh dengan keinginan-keinginan. Orang yang miskin penuh dengan kekurangan. Tetapi orang yang kaya penuh dengan kelimpahan. Amin. Ada orang yang mungkin kaya tapi miskin. Kenapa? Penuh kekurangan, tidak rasa cukup. Ada orang yang miskin, mungkin kita mengatakan dia miskin, tapi firman Tuhan mengatakan dia bisa berpada, ya sudah cukup. Nah, Tuhan melihat bahwa anak muda ini memiliki persoalan dengan satu yang tidak disebutkan di dalam: jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ada yang kurang satu apa? Ayo anak setia. Ada yang kurang di situ dari perintah Tuhan. Apa? Jum? Apa yang kurang di situ? Kasih. Spesifiknya, yang persisnya apa? Coba. Ada yang tahu? Dari 10 hukum, bagian yang kedua itu ya. Kan ada berapa hukum di situ? Ada selain 1, 2, 3, 4, lalu ada 5 sampai 10. Di sini disebutkan daftar yang kedua itu 5 sampai 10. Ada yang kurang satu. Apa itu? Apa? Jangan mengingini. Ini kelemahan kita manusia. Semakin bertambah umur, bertambah dewasa, lihat sana, lihat situ, jalan-jalan ke sana kemari. Wah, kepengen ini, kepengen itu. Hati ini begitu penuh dengan keinginan. Luar biasa loh anak muda ini. Muda sudah kaya. Siapa yang tidak mau seperti ini? Tetapi Tuhan melihat seringkali bahwa kekayaan memang memudahkan, mempermudah segala urusan. Di orang Sumatera ada istilahnya sumut. Semua urusan beres, mesti uang tunai. Kalau ada uang beres semua. Tetapi kita lihat seringkali ternyata kekayaan juga mempersulit orang masuk kerajaan surga. Hatinya tertambat dengan segala keinginan dan keinginan. Coba dibaca Jo, ayatnya yang ke-23 dan seterusnya. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Luar biasa, ia sangat kaya. Terus Lalu Yesus memandang dia dan berkata, Yesus memandang tentu dengan penuh kasih. Ya, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini benar-benar kekayaan ternyata membuat hati sukar menyambut kerajaan Allah. Tetapi ayat 26 kita melihat, dan mereka yang dengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? siapa yang dapat diselamatkan? Apakah orang Kristen harus miskin semua? Dengar ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Sekali lagi, Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. amin. Keselamatan itu adalah benar-benar anugerah Allah. Jika engkau diberkati Tuhan, engkau bisa datang kepada Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Luar biasa pilihan Tuhan, panggilan Tuhan kepada kita. Apapun keadaan kita, Tuhan sanggup memanggil kita. Dia berdaulat untuk menarik hati kita. Sebenarnya
panggilan yang diterima anak muda ini setelah dia lulus dari Bar Mitzvah ya, sekolah orang-orang Yahudi untuk mengenal Taurat. Maka Tuhan mau supaya dia mengikut Tuhan dengan suatu peningkatan dalam pemuritan. Tuhan mau anak muda ini suatu saat menjadi seorang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Maka untuk itu dia harus dimuridkan. Dia harus melihat bagaimana Tuhan hidup, bagaimana Tuhan menyampaikan firman, bagaimana Tuhan hidup sehari-hari. Itu pemuritan. Untuk menjadi dewasa rohani, kita perlu pemuritan. Kita perlu melihat sosok pribadi Kristus dalam hal-hal kehidupan gereja, dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita perlu adanya seorang yang bisa kita teladani, kepala sidang kita kah, seorang senior mentor kita. Tetapi yang jelas, kita dipanggil semua untuk menjadi murid Kristus, mengikut Kristus dalam segala aspek kehidupan kita. Karena Tuhan mau anak muda ini melihat bagaimana Tuhan hidup. Maka dia berkata, jual seluruh kekayaan supaya menjadi kaya. Datang kemari, ikutlah aku, jadilah murid Kristus. Kiranya kita semua yang ada di sini bisa mengambil komitmen dengan hidup berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Sebab inilah jaminan untuk kita bisa menjadi dewasa rohani. Coba kita baca dalam Efesus 4 ayat 14. Ini keadaan dewasa rohani, atau katakanlah mulai bertumbuh di dalam kedewasaan. Efesus 4 ayatnya yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupaan pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ini kerinduan kita, supaya kita bertumbuh. Tuhan mau anak muda ini bertumbuh dengan berpegang pada kebenaran. Sebabnya Tuhan nyatakan seluruh hukum-hukum, seluruh perintah-perintah Tuhan. Dengan berpegang pada kebenaran itu, kita menjadi orang-orang yang dewasa, yang bisa menjadi berkat. Itu sebabnya kita lihat di dalam kisah selanjutnya, di dalam pasal yang ke-15 tadi. Maka kita melihat contoh dari murid-murid yang sudah mengikut Tuhan, yang sudah melepaskan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Apa yang dilakukan? Mereka melepaskan semua. Andreas, Petrus, Yohanes sudah meninggalkan perahu mereka, meninggalkan semua yang mereka sudah capai, prestasi-prestasi, potensi-potensi masa depan, mereka tinggalkan untuk mengikut Tuhan. Ini yang dilakukan seorang murid. Coba ayat 28 sampai 30 bagian-bagian terakhir Dari Lukas 18. ya. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kami ini sudah melepaskan segala sesuatu. Terus Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. terima kasih. Mungkin kita berkata, aku sudah meninggalkan segala sesuatu. Aku sudah meninggalkan segala potensi-potensi masa depan. Aku menyerah menjadi hamba Tuhan. Aku mau mengikut Tuhan. Aku mau bertumbuh dalam kedewasaan. Mungkin engkau tinggalkan keuntungan-keuntungan yang bisa diraih pada hari Minggu ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya katakan, jangan menyesal. Jangan merasa rugi. Milikilah hati yang berpengharapan, sikap hati yang berpengharapan. Ini yang harus dimiliki oleh murid-murid Kristus. Sikap hati yang berpengharapan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu Allah yang tahu memberikan yang terbaik buat kita semua. Amin. Kita sudah meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan hidup lama kita. Jangan engkau merasa
sehingga engkau menjadi kendor semangatmu mengikut Tuhan. Jangan, tetap giat mengikut Tuhan, tetap sungguh-sungguh, karena besar upah yang menanti kita semua. Apa yang sudah kita lepaskan tidak sia-sia. Tuhan katakan akan menerima lipat kali ganda. Amin. Dan hidup yang ada banyak orang yang kemudian patah semangatnya. Saya kemarin bertemu dengan seorang gadis, dia berprofesi sebagai tukang pangkas gitu ya, barber shop gitu ya, istilahnya. Dia katakan kepada saya dulu adalah Kristen, tapi sekarang saya Muslim. Waduh, hati saya begitu sedih. Ya, nggak tahu lagi bilang apa. Saya berdoa untuk kehidupan suatu saat boleh dia kembali kepada Tuhan. Jangan putus asa ketika persoalan-persoalan datang menghadang. Sebagai seorang murid kita sedang dibentuk dan diproses. Firman Tuhan mengatakan bahwa jerih lelah tidak sia-sia. Mari kita baca beberapa ayat terakhir dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita semua adalah pemenang. Amin. Ayo, jangan mau jadi kalah, dan buktikan bahwa engkau adalah seorang pemenang. Buktikan di hadapan Tuhan engkau seorang murid Kristus yang tidak mau berhenti mengikut Dia. Dengan apa? Ayat 58. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan diamlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kiranya firman Tuhan ini boleh tinggal dalam hati. Kita memiliki sikap hati, percaya maksimal pada kerajaan Allah. Kita berpegang pada kebenaran dari kerajaan Allah, dan kita memiliki sikap hati yang selalu berpengharapan pada Tuhan di dalam firman. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anak muda agak lama ya ketinggalan, tapi saya percaya bisa segera dikuasai karena sederhana saja. Psalm nomor 195, dambaan hidup. Puji Tuhan, kita mau memeriksa hati kita pada saat pagi hari ini. Apa yang menjadi dambaan hidup kita? Yeah.
kita. Apa yang menjadi kerinduan kita di dalam dasar lubuk hati kita? Adakah Allah menjadi kerinduan kita? Adakah kehidupan yang kekal menjadi kerinduan kita? Jikalau belum, ketahuilah dosa sedang menguasai hati kita. Mari kita datang merendahkan diri dan berseru, Tuhan tolong ampuni Tuhan. Ini saatnya aku mau berdamai, menyerahkan segenap hati hidupku bagi Engkau. Tidak ada yang lain Tuhan, Engkau. Mari kita akan menyanyikan pujian tanpa musik dan mempersiapkan diri untuk perjamuan Tuhan. Kasih Tuhan, kasih yang kita roti di kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan karena dosa kita, bukan karena kesalahannya, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya karena dia tahu jiwa-jiwa yang akan diselamatkan oleh pengorbanannya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kita alihkan cawan kanan kita dan kita junjung tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, perjanjian Tuhan atas kita semua, bahwa kita sudah dibeli dengan darahnya menjadi milik Kristus. Adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kasih Tuhan.
kasih. Biarlah setiap kami menghidupi panggilan ini dengan sungguh-sungguh Tuhan. Biarlah kehidupan kami menjadi saksi Tuhan. Biarlah kehidupan kami menampilkan Kristus, sehingga setiap orang yang melihat boleh percaya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman tetap tinggal dalam kehidupan kami, menuntun setiap langkah kaki kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tinggal selalu sehingga mendewasakan kehidupan kami dari hari ke hari. Kami boleh bertumbuh, kami boleh selalu mengenalkan Kau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan dengan firman. Engkau pakai lebih lanjut dalam pelayanan-pelayanan ke depannya. Engkau berkati sebagai kepala rumah tangga, Engkau berkati sebagai hamba-Mu, dan Engkau berkati sebagai pengajar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih anak-anak-Mu semuanya yang ada pada siang hari ini. Tuhan juga berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengingat ada pengumuman tambahan untuk minggu selanjutnya minggu depan. Yang pertama, kita mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin pada minggu ini pertama kali bersekutu bersama-sama kita di GPT Kristus Ajaib Jalan John 47. Ada yang Bapak Ibu pertama kali hadir? Tidak ada. Selanjutnya pengumuman yang kedua adalah mengenai pendaftaran. Pendaftaran untuk ibadah raya minggu depan 6 Februari 2022 dapat menghubungi Saudari Hana Novitasari di WA 081 938 668134 dengan tetap memperhatikan ketentuan ibadah tatap muka. Selanjutnya yang ketiga, ibadah pemberkatan nikah kudus. Yang pertama akan diberkati dan diteguhkan Krishna Stefanus Pamungkas dan Priscilla Williantono pada hari Rabu 2 Februari 2022 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di GPT Kristus Gembala, Jalan Lemah Putra 118 Surabaya. Dan yang kedua akan diberkati dan diteguhkan Melianus Tomasoa dan Sandra Monica Ayawaya pada hari Sabtu 12 Februari 2022 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di GPT Kristus Gembala, Jalan Lemah Putra 118 Surabaya.
Pengumuman yang keempat, berita duka. Telah kembali ke rumah Bapa di surga pada hari Jumat 28 Januari 2022 pukul 5:39 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Samingan di usia 80 tahun. Almarhum adalah anggota lansia BKGA dan ayah dari Bapak Danang Catur, anggota tim panggung boneka dan logistik BPKRI. Almarhum juga adalah kakek dari saudara Mikael Gembita, anggota Kamuda. Ibadah pelepasan jenazah telah dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Januari 2022 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, dan pemakaman jenazah almarhum Bapak Samingan dilaksanakan di Pemakaman Umum Gabahan, Klaten, Jawa Tengah. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pengumuman yang kelima, ketika pulang nanti, Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan amplop berisi persembahan pada kotak persembahan yang ada di dekat pintu keluar gereja. Terima kasih. Dan terakhir adalah tetap terapkan prokes dan sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini dengan doa untuk berkat dari hamba-Nya. Baik, di sini ada permohonan doa untuk Bapak Peter Ayawila dalam kelemahan tubuh drop, untuk anak Jennifer Ayawila dalam kelemahan tubuh, pemohon keluarga. Bapa di dalam surga, di dalam akhir ibadah kami ini Tuhan, kami kembali datang kepada Engkau dan menaikkan syukur kami Tuhan, bahkan juga menaikkan doa permohonan kami untuk saudara-saudara kami yang akan memasuki pernikahan yang kudus. Biarlah Tuhan memberkati dan mempersiapkan mereka semua hal-hal yang perlu, yang mereka butuhkan, kiranya Tuhan mencukupi supaya mereka boleh memuji muliakan nama Engkau, dan biarlah kiranya nanti mereka menjadi nikah yang diberkati Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Peter Ayawila dalam kelemahan tubuhnya, demikian juga anak Jennifer Ayawila. Kami berdoa supaya Tuhan saja menjamah dan menguatkan kedua kehidupan ini. Kami berdoa apapun yang menjadi pergumulannya, kami mohon kemurahan-Mu, jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan menguatkan yang drop, yang lemah tubuhnya, supaya mereka boleh bangkit berdiri, boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Demikian juga Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu, apapun pergumulannya Tuhan, Engkau mau menjadi jawaban bagi kami. Sebenarnya kami percaya firman-Mu adalah jawaban bagi kami, nama Yesus adalah jawaban bagi kami dalam pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami semua, bahkan mungkin pergumulan dalam nikah, rumah tangga, dalam sakit penyakit, Tuhan tolong sembuhkan, jamah, dan biarlah kami boleh bersuka cita memuji Engkau. Ibadah-ibadah kami sepanjang minggu ini Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati bagi tempat ini dan juga di Lemah Putro. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya penyertaan-Mu turun atas kami semua. Karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Allah kita sendiri. Berkat daripada Allah Bapa dan kasih daripada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang sudah mati di kayu salib bagi kita sekalian, serta penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus turun atas kita sekalian pada pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Terimalah semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita, selamat siang.